teman-teman semuanya. Selamat siang. Perkenalkan namaku Syifa Syulisul Izki. Jadi di podcast kali ini aku akan ceritain first time pengalaman aku membuat film. Jadi filmku ini berjudul Nasihat Makna Tetua. Nah, di sini aku sebagai sutradara, produser dan juga penulis naskah. Nah, di film Nasihat Makna Tetua ini menceritakan tentang seorang anak. Ya, jadi seorang anak ini gimana ya? Dia itu dari keluarga yang kurang mampu gitu kan. Tapi dia itu sekolah di tempat yang teman-temannya itu rata-rata orang-orang kaya gitu kan. Nah, suatu hari dia itu ceritanya pengen punya motor gitu. Nah, jadi dia cerita sama ibunya. Nah, dan ternyata ibunya itu menolak mentah-mentah gitu. Bukan mentah-mentah sih, tapi dengan keadaannya yang ekonomi di menengah ke bawah, jadi tidak bisa mewujudkan keinginannya anak ini. Nah, tapi masalah itu membuat si Alvin ini jadi marah sih. Nah, tapi ada seorang ayah yang dia menepis kemarahannya itu dengan nasihat-nasihat dan cerita pengalamannya masa lalu. Nah, jadi di proses pembuatan film ini lumayan banyak drama ya. Lumayan banyak drama. Jadi dari segi kita nyari talent, nyari lokasi, itu drama banget sampai kita tuh retake 2 kali gitu. Jadi ya lumayan dramatis juga sih. Nah, dan di aku sendiri di pas kita mau retake itu aku juga lagi sakit. Jadi ya gitu dah, susah. Oke. Jadi kali ini mungkin aku bakal sharing juga ya bareng teman-teman. Aku bakal manggil kameramen sama editor juga. Oke. Baik, kali ini kita akan manggil kameramen kita yaitu Haikal Rizky Novaldi. Jadi dia akan cerita tentang versinya dia ya. Gitu guys. Nah, jadi dia akan Haikal. Dia akan aku tanyain gimana pas susahnya di film first time kita gitu. Nah, kemarin itu yang susah di bagian apa? Nyari angle kan? Cari angle sama blocking kamera, soalnya tempatnya sempit banget. Nah ya, yang pas retake kedua itu kan. Iya. Nah, yang pertama nih, yang pas yang pas sama yang anak kecil itu, yang pas kita syuting flashbacknya. Nah, susahnya di apa? Itu salah aku sendiri sih, ada salahku juga sih. Susahnya di kurang riset. Kita kurang riset tempat. Jadi semuanya serba dadakan. Jadi kayak ya ada yang di riset tapi cuman sedikit. Itu benar-benar cuma 10% lah gitu. Jadi aku nggak ada konfirmasi sama Haikal, nggak ada konfirmasi sama teman-teman juga yang lainnya. Jadi kayak dia tiba-tiba banget. Nah, kayak gitu. Jadinya ini pelajaran kita sih buat pertama kalinya, jangan ngentengin ya guys ya. Nah, itu susahnya. Seru gak sih rasanya syuting apalagi ini pertama kali gitu? Seru banget lah kan, juga cari pengalaman gitu. Oke, pengalaman baru ya kan? Ya. Dan dapat ilmu baru. Terima kasih untuk alumni. Oh iya, kemarin itu kita buat film pertama kali ini juga dibantuin sama alumni PSPTV yang angkatan berapa? Kita kan 15. Angkatan 15, 14. Angkatan 12. Angkatan 12. Ya, dari Buruh Sinema. Terima kasih Sarangeo. Jadi aku bukan cuma PSPTV sama PF. Oh iya, sama PF juga satu. Nah, aku nggak tahu dia angkatan berapa. Nah, kemarin itu pas aku bikin naskah itu juga dibantuin sama mas-mas alumni kemarin. Soalnya baru pertama kali kan, jadi first time banget. Langsung survei sendiri tanpa kita belum menguasai materi ya kan. Jadi kita minta bantuan lah ya sama mas-mas alumni. Jadi aku di lokasi kemarin cuma ngawasin kan. Nah, menurutmu kamu secara pengambilan teknis dalam pengambilan gambar itu gimana susahnya? Susahnya ya itu yang pertama tadi blockingnya, soalnya tempatnya sempit banget sama
apa lagi ya? Sama Sama yang itu. banyak misfokus. Oh, banyak misfokus ya. Soalnya pakai manual. Itu dulu kemarin tuh ingat gak yang pas apa namanya yang ngambil high angle sampai dijunjung-junjung? Iya, iya. Oh, iya itu. Gila dia di Monitornya luar gak banget kelihatan nih. ya guys ya. Gak kelihatan ya kan. Tapi lumayan kan hasilnya kemarin. Iya. Nah, ya. Jadi coba ceritain kemarin tuh sedikit, coba dari kamu ya, versi kamu. Jadi pas kemarin retake pas kita pas kita preview sama Bu Suci kan, kayak banyak yang kurang kan, banyak yang Yeah. miss juga kan. Coba ceritain versi kamu, gimana pas kita disuruh retake syuting ulang. Coba gimana? Sedih banget karena sudah syuting 3 hari dan ngeditnya 3 hari juga ya guys. Dan talentnya Pidi boleh ngomong jorok Gak gak? boleh ya guys ya. Dan Kita harus sopan. talent yang jadi pemeran kakeknya. Yang pertama ya. Jadi kita sempet ganti apa namanya, ganti talent juga ya. Ya. Berapa? Dua. Ganti Dua dua. orang. Jadi kita ganti talent dari ibunya sama dari bapaknya. Begitu. Gitu. Sama lokasinya kurang riset. Oh ya, lokasinya kurang riset ya. Itu pun yang Pas retake scene yang di rumah. pas scene yang di rumah. Oke. Sorry ya. Jadi memang kesalahan aku, kayak langsung nentuin tempat, langsung di sini aja dah, nggak usah, aman kok tempatnya, bagus kok gitu. Pas nyampe di sana, seperti itu. Dan salahnya lagi itu kita ada kaca di belakang. Oh iya. Ya. Jadi harus ngindarin kaca biar pantulnya aman. Manggil editor gak sih? Kayaknya editor juga mau bersuara ya kan? Boleh. Kamu kan juga editor ya. Oke, kita panggil editor kita. Jadi Muhammad Setio Putrawardana. Silahkan. Nah, ini dia Tio. Halo, perkenalkan nama saya M. Setio Putrawardana, panggilannya Tio. Di sini saya sebagai editor. Ya, nah dia itu jadi temennya Haikal gitu ya. Jadi Tio sama Haikal ngeditnya bareng-bareng gitu guys. Soalnya karena ini kerja pertama kita, jadi harus butuh bantuan gitu. Jadi Haikal ada butuh yang- penyemangat. Ya, jadi kita pas lagi mungkin dia pas lagi capek gantian gitu, ganti Tio. Nah, menurutmu nih Tio, kan kamu di lokasi syuting tuh juga ikut kan kemarin? Iya. Jadi audioman kan? Mm. Nah ya, coba ceritain menurut kamu, versi kamu ya kan? Ceritain versi kamu gimana pas kita itu disuruh retake sama Bu Suci. Kamu kesel apa enggak? Ya kalau soal kesel ya kesel banget karena itu saya gitu kemana? Ke Mayasan itu udah 3 hari bolak-balik gitu. Sama ada drama sepedanya yang nggak ada, masih dipinjem. Ya itu. Jadi bikin kesel gitu ya, kayak ih ini kok ada mulus-mulus gitu. Nah ya, Iya. seperti itu ya. Nah yang pas kemarin di Sticky, gimana? Kamu pas di Sticky perasaanmu gimana? Berasa kayak mimpi gitu bisa masuk 8 besar. Pertama kali maksudnya kamu baru nyampe Sticky, wah nyampe Sticky gimana tuh kira-kira? Kelihatannya tuh kalau dari luar tuh kampus Tiki tuh kecil gitu, tapi kalau saya udah masuk ke dalam tuh kayak yang luas banget gitu. Wah ternyata ini gede juga ya kampus ini ya gitu. Gitu. Pas kita diumumin juara 3 Bumi Cinema gitu. Kayaknya pas itu kamu paling heboh sendiri. Wow, paling heboh banget karena gak expect banget kalau mau juara 3 gitu. Soalnya kan aku lihat dari segi kita waktu retake, wah udah ada yang sakit, ada yang inilah trouble-nya banyak banget. Jadi kita kurang matang di praproduksinya itu kan ya. Kurang mateng. Jadi pas diumumin tuh kamu gak nyangka gitu sampai wah gitu. Sampai bilang apa tuh Sampai kata-kata suaranya jorok tuh, guys, gitu. Sampai dia tuh suaranya paling gede seruangan. Gila. Orang-orang aja yang ada di belakang aku tuh pada ngeliatin paling bilang gini, kenapa nih orang nih kayak yang nggak pernah juara aja gitu. Oke kan ini memang first time ya kan. Iya. Gak apa lah gitu. Jadi pesan kesanmu buat proyek pertama kita apa kira-kira? Kalau di Buat teman-teman semuanya, buat kru-kru semuanya.
ya matengin aja di praproduksi dulu dan jangan terburu-buru buat produksi gitu. Karena kalau nggak mateng diproduksi nanti itu blank sendiri, yang blank tuh pas semua, bukan hanya satu orang aja gitu. Ya, oke. Jadi sekian cerita dari kita. Mungkin masih terlalu garing ya kan, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi untuk proyek pertama kita, buat teman-teman semuanya tetap semangat ya buat berkarya. Karena kita sudah masuk di jurusan PSPTV ya kan. Jadi memang dituntut untuk kreatif, selalu semangat dan selalu sportif buat kembangkan ide-ide kita, buat membangun karya yang keren gitu kan. Nah, itu tidak jauh dan tidak lebih untuk diri kita sendiri dan buat pengalaman kita. Gitu guys. Jadi terima kasih buat waktu menontonnya. Oke, kita akhiri di Semapot kali ini, Semakin Sap Podcast. Dan terima kasih buat yang nonton semuanya. Dadah. Bye bye.